Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyihani Hanariah Marta Suwanda. Jabatan saya adalah Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama Kepegawaian Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mendemonstrasikan beberapa peragaan-peragaan antara lain: 1. Peragaan melayani permintaan cuti sesuai dengan jenis cuti, yaitu cuti melahirkan. Kedua, yaitu peragaan menjelaskan prosedur seleksi CASN kepada masyarakat. Ketiga, peragaan menjelaskan prosedur kenaikan pangkat pilihan. Dan yang terakhir, peragaan menjelaskan jenis perilaku korupsi dan risiko korupsi dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Selamat menyaksikan. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Yang tadi Ibu telepon ya? Iya. Oh iya. Gimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Oh Ibu, ini aku teh mau ngajuin surat cuti melahirkan. Oh gitu. Prosesnya seperti apa gitu? Ibu teh dari Biro Umum ya? Iya. Oh, kira-kira Ibu anak keberapa? Kedua. Oh kedua. Nah, kalau berdasarkan Perka BKN nomor 24 tahun 2017, berarti ada tahap-tahap cuti ya. Mungkin ada 7, ada cuti melahirkan, ada cuti tahunan, ada cuti sakit, ada cuti alasan penting. Nah, untuk Ibu masuknya ke cuti melahirkan gitu. Ibu kira-kira sekarang berapa bulan? Mau 8 Ibu. Oh gitu. Jadi APL-nya tuh sekitar 3 mingguan lagi lah Bu. Oh gitu. Tapi mau ngajuin dari sekarang teh biar tahu gitu prosesnya seperti apa, takutnya lama. Oh iya. Paling gini aja Bu, jadi sebelum Ibu APL bisa 1 minggu lah Ibu Ngajuin cuti. udah mengajuin itu cutinya. Nah kebetulan ini ada formatnya. Oh buat ininya ya Bu Iya, ya? iya. Oh, iya siap Bu. Kebetulan itu ada formatnya. Ini gitu. bisa tanda tangan basah juga Bu atau bisa TTE? bisa basah, bisa TTE gitu. iya. Tapi misalnya kalau teman Ibu di ruangan ada yang punya formatnya, ya mungkin bisa TTE. Bu. Oh gitu, iya. Ya siap. Gitu. Iya, enggak, Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Udah Ibu, kasih. Oh, iya. Nanti paling kalau udah beres mungkin saya ke Ibu lagi ya. Oh iya. Gimana ngasih Iya. tahu ya? Iya. Paling nanti ngasih tahu aja. Iya. Atau kalau nggak ada saya bisa dititipin aja ke ruangan gitu. Iya. Siap Ibu. Makasih pisan Oh ya Bu. iya, bantuannya. sama-sama. Semoga lancar ya Bu Amin, ya. amin Ayo. hatur nuhun. Waalaikumsalam. Siang. Kenalin teman Siang. saya. Oh iya. Ini Duduk. Bu. Mau nanya soal seleksi CASN. Iya. Jadi kan kurang tahu ya gimana prosedurnya. Takutnya kan salah nanya ke aku mah, kan Ibu mungkin lebih tahu di kepala Iya, saya. iya. Jadi gimana caranya gitu Bu? Oh iya, iya. Jangan kasih biar ini. Oh iya, Terus gimana? ya jadi begini Bu, saya tuh kan kebetulan dapat info tentang proses seleksi CASN 2024. Nah kebetulan saya ini nggak ikutan gitu Bu. Oh gitu. Ya, Yang saya sekarang nggak ikutan, 2024 ya. itu. Terus saya tuh pengen tahu gitu Bu, meskipun saya nggak daftar tapi saya pengen tahu gitu Bu gimana proses buat jadi masuk ke seleksi CASN ini. Oh iya. Gini, mungkin untuk tahun ini Adek nggak sempet ikut ya gitu. Nah, Ibu akan menerangkan mungkin sedikit ya gitu, yang Ibu tahu gitu. Jadi untuk pengadaan pegawai aparatur sipil negara itu diatur dalam Permenpan nomor 6 tahun 2024 ya. Nah, untuk proses seleksinya, jadi 1 ada pengumuman untuk lowongan. Jadi di kita itu setiap tahun akan dibuka, terutama di pemerintahan melalui BKN. Nah, nanti dari BKN itu akan dibuka, dilihat dari segi formasi klasifikasi pendidikan. Nah, selanjutnya ada pendaftaran online. Pendaftaran online itu si calon peserta nanti membuka situs atau link SSA CASN itu gitu. Nah, nanti di situ ada proses langkah-langkah untuk pendaftaran. Jadi kita itu membuka akun untuk data pribadi, nanti login dan seterusnya kita akan mengunggah data-data apa yang dibutuhkan seperti dokumen KTP gitu dan foto.
lalu nanti seterusnya disubmit gitu. Nah, terus selanjutnya ada untuk seleksi administrasi. Nah, setelah berkas-berkas diunggah, nanti panitia seleksi itu akan memverifikasi gitu untuk mana yang lulus tidaknya gitu. Setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, nanti dilanjutkan dengan tes seleksi kompetensi dasar. Tes seleksi kompetensi dasar itu diantaranya ada tes wawancara, ada 3. Jadi untuk pemahaman dalam bidang undang-undang dasar gitu, terus kebinekaan, terus kepancasilaan. Setelah SKD dilanjutkan dengan SKB, seleksi kompetensi bidang. Jadi kalau seleksi kompetensi bidang jadi lebih ke bidang seperti gini. Ada misalnya formasinya ke audit. Nah, nanti soal-soalnya yang akan diberikan kayak akuntansi yang itu. Nah, untuk selanjutnya nanti ada pengumuman kelulusan gitu. Jadi untuk melihat pengumuman kelulusan, kita lihat lagi ke portal BKN yang tadi CASN itu. Nah, segitu aja gitu. Aja lagi ya. Iya. Kurang Ya, jelas. kalau kurang jelas mah. Iya, mungkin nanti kesini lagi gitu. Ya ada salah penghapatan atau gimana. Kalau masalah pengumuman kelulusan itu Bu, tadi kita lihat dari mana Bu? Dari portal BKN kan ada itu SSCASN. Nanti dilihat di situ dibuka kan udah buat akunnya. Nah, udah buat akunnya. Ya. Nah, lalu tips dan strateginya ini bagaimana ya Bu ya? Untuk tips dan strategi ya kita berdoa. Satu berdoa ya. Terus untuk selanjutnya kita harus memperdalam terkait dengan Kebinekaan Tunggal Ikaan yang tadi undang-undang kan SKB SKD itu. Terus kita bisa mencarilah di Google soal-soal gitu. Terus yang terutama kita badan sehat, fisik kuat gitu aja. Gitu. Terima kasih atas infonya Ibu ya. Iya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan Kalau lah saya ada kesempatan gitu Bu. iya. Buat daftar. Soalnya nanti juga kalau nggak salah bulan November ada gelombang 2 Iya, iya. gitu. Kalau mau dicoba ya silahkan gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas lah mungkin nanti bisa main ke sini sama ibunya gitu. Iya, Oh, siap. saudara apa ibu? Saudara ya. Iya. Ya, Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya mungkin segitu aja dulu sih ya. Iya. Tapi kalau misalnya dari informasi juga lihatnya berarti sama ya dari yang tadi. Sama, Oh, iya. sama. Lihat aja di portal BKN, terus lihat ke SSCASN gitu. Soalnya kita kan udah buat akunnya, Ya. udah bisa login. Di situ nanti ada formasi. Jadi formasi apa aja yang sesuai dengan pendidikan, kualifikasi pendidikan. Terus ada di dinas mana gitu yang diminati gitu. Iya. Ya, mungkin alhamdulillah cukup jelas Bu ya. Iya. Yang saya dapat. Terima kasih banyak ya. Bu. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat Amin. ya. Amin, amin. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Iya, iya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Kumaha Bu Wida? Abis sareng Wida, tim Oh. Atim Ibu. Oh. Ada anu dikonsul. Oh gitu, mangga sok calik. Nah, konsul mengenai apa Bu? Ini Bu, kan saya teh pasil baru. Ya, Mau tanya naik pangkat pilihan tuh prosedurnya teh seperti apa gitu. oh gitu. Heeh. Berarti untuk pejabat ya, berarti Iya. untuk atasan Ibu. Jadi gini Bu, berdasarkan KEPK BKN nomor 12 tahun 2002, jadi itu ada pangkat pilihan untuk memangku jabatan sebagai jabatan fungsional dan jabatan struktural gitu. Nah, untuk jabatan struktural, bagi struktural yang 1 tahun udah memangku jabatan struktural. Terus Minimal gitu tuh, Bu? ya, terus SKP 2 tahun terakhir baik. Kalau untuk kelengkapannya, jadi Ibu
minta tolonglah ke mungkin ada ajudan ya, ada ajudan disuruh melengkapi data-data di Siap Jabar, terutama data-data kepegawaian. Di antaranya kayak pangkat terakhir gitu. Terus fotokopi gitulah gitu. Nah, selanjutnya nanti dari Biro Umum, dari Kepegawaian Setda, kita mengajukan ke BKD. Nah, selanjutnya dari BKD nanti ada pemberitahuan ke Pasil atau ke Siap Jabar YBS bahwa data harus dilengkapi. Ya. Nah, nanti lihat aja di Siap Jabar mungkin Jabar. Ya punya Bapak ya. Iya. Apa yang harus dilengkapi. Nah, untuk selanjutnya ada yang belum bisa di-upload sama YBS. Itu di-uploadnya secara manual, yaitu Hukdis. Hukdis nanti bisa dibikin sama kepegawaian. Hukdis terus surat SK jabatan atasan gitu. Iya. Nanti kalau sudah melengkapi semuanya, tapi Bu gini, kalau mau upload di Siap Jabar, jadi harus di riwayat ya. Jadi nggak boleh upload di digital. Soalnya kalau di-upload digital nggak sinkron ke Siap Jabar pangkat pasil di jadi kepegawaian. harus Ya, harus di riwayatnya. Nah, setelah itu paling nanti diverifikasi sama pasil yang ada di kepegawaian gitu ya. Lengkap tidak lengkapnya nanti ada pemberitahuan ya lagi ke Siap Jabar gitu. Siap. Apa yang kurangnya gitu. Nah, untuk selanjutnya ya kita nunggu aja berita dari informasi dari BKD. Itu tuh lama nggak sih Bu prosesnya? Prosesnya tergantung sih Bu, ya gimana itu kelengkapan kelengkapan berkas yang cepat ada ya, mungkin cepat ya. yang ada di Siap Jabar. Terutama kalau untuk struktural biasanya suka lambat dalam penguploadan di Siap Jabarnya gitu. Kalau kita nggak sering mengingatkan suka lambat gitu ya. Iya. Iya, gitu aja. Bu ya. Iya. Karena tuh Bu Ida atau apa nanti bilang ke Ibu lagi ya. Iya, kalau ada apa-apa ya ke kepegawaian aja. Iya. Iya. Nuhun pisan Bu. Iya, mangga turun, mangga. Korupsi adalah masalah yang serius yang akan mengancam kemajuan masyarakat di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001. Tindakan korupsi merugikan keuangan negara dan masyarakat. Ada 7 jenis perilaku korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, suap menyuap. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan. Yang keempat, merugikan keuangan negara. Dan yang kelima, tindakan curang yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi. Yang keenam, gratifikasi yaitu pemberian manfaat kepada ASN. Yang ketujuh, benturan kepentingan dalam pengadaan. Komisi Pemberantasan KPK telah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan korupsi di kalangan aparatur sipil negara atau ASN, di antaranya yang pertama yaitu pungutan liar dalam sistem kepegawaian seperti dalam proses mutasi dan kenaikan pangkat. Yang kedua, politisasi ASN yang dapat berujung pada korupsi seperti dalam penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos. Dan yang terakhir, benturan kepentingan yang dapat terjadi dalam pengadaan barang dan jasa yang berujung pada memperkaya diri. Untuk mencegah korupsi, ASN perlu mengidentifikasikan risiko gratifikasi yang dapat mengarah pada korupsi. Beberapa contoh gratifikasi yang wajib dilaporkan oleh ASN antara lain: penerimaan uang, barang, atau fasilitasi yang dapat mempengaruhi kebijakan. Penerimaan gratifikasi dalam pelayanan terkait tugas atau tanggung jawab. Penerimaan gratifikasi selama kunjungan dinas. Penerimaan uang atau fasilitas dalam proses penerimaan promosi atau mutasi jabatan. KPK memiliki beberapa kewenangan dalam menangani kasus korupsi, di antaranya yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Yang kedua, memastikan adanya sistem pelaporan.
Yang ketiga, meminta informasi kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi terkait. Yang terakhir, melaksanakan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang. Mari berkomitmen, katakan dengan stop korupsi. Demikian peragaan yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.